Halo, salam jumpa kembali buat para warga binaan yang saya kasihi dan yang Tuhan kasihi. Wow, jumpa kembali kita ya. Dan senang sekali hari ini setelah kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, hari ini saya kembali menjumpai para warga binaan untuk kita sama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan atau sebuah tema yang kita mau gali hari ini, yang kita mau pelajari hari ini, yang saya beri tema kisah kasih di sekolah. Ya, sebelum saya memulai, perkenalkan nama saya Tony Chan dari Kuskupan Agung Jakarta. Dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memasuki sebuah tema yang saya beri judul kisah kasih di sekolah. Ada judul lagunya ya. Tahu kan judul lagunya ya? Kisah kasih di sekolah ya. Lagunya juga pasti mungkin tahu. Ah, kisah kasih di sekolah dengan si dia. Waduh, tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Waduh, ini kalau yang nggak tahu lagunya berarti Anda masih muda ya. Jadi yang tahu lagunya berarti selamat ya, Anda tua berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, para gembinaan yang saya kasihi, saya akan membawakan sebuah tema hari ini dan kita mau sama-sama belajar nih. Apa sih? Kenapa kok Tony Chen membawakan kisah kasih di sekolah? Nah, teman-teman terkasih, kalau kita mau eh, kalau kita mau melihat ya, kehidupan ini itu sama seperti sekolah, ya. Dan di dalam yang namanya kehidupan ini sama seperti sebuah institusi pendidikan, sama seperti sekolah, ada orang-orang yang mungkin naik kelas, ada orang-orang yang tinggal kelas, ada orang-orang di sini juga yang mungkin juara kelas dulu ya. Nah, ternyata hidup ini sama seperti sekolah, dan kehidupan ini juga sebuah sekolah, yaitu namanya sekolah kehidupan. Kenapa saya sebut sekolah kehidupan? Firman Tuhan katakan di dalam Amsal bab 3. Ya, Amsal bab 3 ayat 11 sampai 12. Wah, bunyinya demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Teman-teman semua para warga binaan, coba lihat ayat ini. Tuhan begitu sayangnya sama kita, sehingga di dalam kehidupan ini Dia banyak memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran di dalam hidup. Setuju nggak? Selama kita hidup di dunia ini, berapa banyak pelajaran yang Tuhan berikan buat kita. Sama seperti sekolah, kita juga mau tujuannya mau lulus dari kehidupan ini dengan sempurna, dengan nilai yang baik. Ya, tetapi sebelum kita lulus nanti dari sekolah kehidupan ini, di dalam kehidupan yang sejatinya sedang kita jalani ini, pasti ada yang namanya ujian-ujian untuk naik peringkat, betul nggak? Ada ya? Kalau lihat di gambar ini kan ada anak SD, ada anak SMP, SMA, kuliah. Ujiannya anak SD pasti berbeda dengan ujiannya anak SMA. Ujiannya anak SMP pasti beda sama mahasiswa, betul nggak? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara berarti kehidupan adalah sekolah, kita sekarang ada di tingkat berapa? Ada yang masih TK? Nggak ada ya? Atau mungkin ada juga ya masih TK? Atau mungkin ada yang kayaknya saya sudah mahasiswa nih gitu ya? Atau saya mungkin masih di sekolah dasar? Nah, teman-teman para warga binaan yang saya kasihi, inilah yang mau kita pelajari hari ini. Bahwa di mana ada kehidupan, di sana ada sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan yang kita jalani ini, uh,
sama seperti sekolah pada umumnya. Kalau di sekolah itu kan ada yang namanya ujian, betul nggak? Ya kan? Orang mau naik kelas pasti ada ujian. Anak SD mau naik ke SMP pasti ada yang namanya ujian. Tapi ujian itu pasti ada pelajarannya. Ada pelajaran dan ada ujian. Orang pergi ke sekolah tiap hari karena dia mau mendapatkan pelajaran. Dalam hidup ini pun sama. Kita nggak bisa lari dari yang namanya pelajaran-pelajaran dalam hidup, dan kita juga nggak bisa lari dari yang namanya ujian-ujian dalam hidup. Tapi seringkali yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok ada pelajaran, kenapa kok ada ujian dalam hidup? Sebelum kita mau membahas tentang ke sana, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat perbedaan. Kalau tadi kan persamaannya ya, sekolah sama kehidupan itu sama-sama ada pelajaran, sama-sama ada ujian. Nah, sekarang pertanyaannya, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah demikian. Kalau di sekolah, kita mendapat pelajaran, kemudian baru kita diuji, betul ya? Sebelum ujian pasti ada pelajaran dulu kan? Betul nggak? Tapi bedanya, kalau di kehidupan nyata, kita diuji dulu. Setelah kita melewati ujian, baru kita dapat mendapatkan pelajaran. Oh, ternyata saya diuji sama Tuhan itu untuk Tuhan mengajarkan sesuatu kepada saya. Betul ya? Nah, teman-teman semua, inilah perbedaan antara sekolah dan kehidupan nyata. Tapi dua-duanya ada pelajaran dan ada ujian. Sama-sama ada ujian dan ada pelajaran. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Tuhan memberikan kepada kita ujian dalam hidup ini? Kenapa kok Tuhan memberikan kepada kita pelajaran dalam hidup ini? Makanya kita sebut kehidupan ini adalah seperti sekolah kehidupan. Ternyata teman-teman, tidak lain tidak bukan, ada satu kerinduan Tuhan. Dan ini yang mau kita tangkap hari ini. Bahwa lewat setiap ujian, bahwa lewat setiap kejadian, lewat setiap pelajaran yang kita terima sepanjang dalam hidup kita ini, itu ada mengandung kerinduan Tuhan yang sangat mendalam. Kita baca dari Efesus 14 ayat 13 sampai 15, bahwa ternyata kerinduan Tuhan itu ada di ayat ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Teman-teman semua, ini adalah kerinduan Tuhan. Lewat kehidupan ini, lewat setiap pelajaran, lewat setiap ujian yang Tuhan izinkan kita alami, adalah satu kerinduan Tuhan, supaya kita semua bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang ditawarkan oleh dunia ini, yang membuat kita akhirnya terjebak di dalam kelicikan dunia. Tetapi kerinduan Tuhan adalah supaya lewat setiap ujian dan pelajaran yang kita boleh terima dalam hidup ini, kita semua sungguh-sungguh boleh bertumbuhnya di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala, Kristus itu sendiri. Nah, teman-teman semua, inilah kerinduan Tuhan. Sehingga di bagian awal ini saya cuma mau mengatakan bahwa kita harusnya gak perlu takut, gak perlu alergi, gak perlu menyesal untuk setiap pelajaran, untuk setiap ujian yang Tuhan izinkan kita alami hari ini. Kenapa? Karena ternyata ada satu tujuan Tuhan. Kalau tadi kerinduan Tuhan, ada satu tujuan Tuhan lewat
ujian-ujian dalam hidup ini, bahwa semata-mata Tuhan menguji umat kesayangannya dengan punya tujuan memurnikan. Tuhan punya tujuan supaya kita lewat ujian-ujian kehidupan ini kita semakin dimurnikan. Pemazmur mengatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Teman-teman terkasih, perak itu dimurnikan tujuannya untuk apa? Membuat nilai atau harga perak itu lebih mahal. Begitu juga dengan kita. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Anda dan saya adalah kesayangan Tuhan. Dan Tuhan sangat rindu hidup kita dari hari ke hari semakin bernilai. Sekali lagi, semakin bernilai, semakin berharga di mata Allah dan di mata manusia. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan di masa yang lampau, tapi Tuhan karena begitu sayangnya sama kita, hari ini kita sedang dimurnikan. Hari ini kita sedang diproses supaya hidup kita menjadi lebih berharga di mata Tuhan dan di mata manusia. Itulah kenapa Tuhan mengizinkan ada banyak pelajaran dalam hidup, ada banyak ujian dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang perlu teman-teman catat di sini, bahwa yang namanya ujian itu beda sama pencobaan. Karena menguji itu tidak sama dengan mencobai. Apakah Allah mencobai kita? No. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat 13, surat Yakobus, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, perhatikan ayat ini sekali lagi. Allah sekali-kali tidak pernah mencobai kita. Teman-teman, tapi berapa, saya ingin mengajak coba cek, berapa banyak orang yang dengan mudahnya sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, tetapi doanya begini, atau seringkali mengeluh gini, ya Tuhan, berat banget ujian daripadamu Tuhan, gitu ya. Cobaan daripadamu Tuhan, bukan ujian. Seringkali orang ngomong gini, berat banget cobaan daripadamu Tuhan, gitu ya. Tuhan gak pernah mencobai kita. Sekali-kali Tuhan tidak pernah mencobai kita. Saya ingin mengajak teman-teman semua mengingat-ingat kisah Ayub. Tahu dong Ayub? Ayub adalah orang kaya. Ayub adalah orang yang begitu sangat baik, anak orang alim gitu ya, kesayangan Tuhan deh. Kita lihat bagaimana hidup Ayub akhirnya. Ayub sempat mengalami pencobaan. Pencobaan itu dari siapa? Dari iblis. Tapi apakah iblis langsung dapat mencobai Ayub? Tidak. Nanti Anda baca di kitab Ayub ya, bahwa ketika iblis mau mencobai Ayub, bahkan iblis pun harus minta izin sama Allah. Sebab Ayub adalah kesayangan Allah. Artinya apa? Bukan Allah yang mencobai kita. Dalam kisah Ayub, iblis yang mencobai Ayub, tapi atas seizin Allah, untuk tujuan Allah. Jadi teman-teman semua, yang satu perlu kita garis bawahi di sini adalah Allah tidak pernah mencobai kita, tetapi Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan. Karena bedanya sangat-sangat jauh sekali ya. Perbedaan antara ujian dengan pencobaan. Ini adalah dua hal yang sungguh-sungguh berbeda. Saya kasih ilustrasinya begini. Kalau seorang guru memberikan ujian kepada anaknya, anak murid-muridnya, pasti karena guru itu tahu bahwa murid-muridnya sih bisa. Karena gurunya sudah pernah memberikan pelajaran, maka dikasih ujian yang murid-muridnya pasti bisa. Gak mungkin guru memberikan ujian yang murid-muridnya gak bisa jawab. Tujuan ujian itu adalah untuk ngetes seberapa dia memperhatikan pelajaran dalam
sekolah selama ini gitu ya. Kalau dia bisa mengerjakan ujiannya, berarti dia dikasih naik kelas. Itu guru. Jadi orang atau guru yang menguji sudah barang tentu mengetahui siapa yang diujinya. Betul ya? Tapi kalau pencobaan itu dasar katanya adalah coba. Coba, mencoba makanan. Nah, gini. Misalnya ada seseorang memberikan kepada saya sebuah makanan yang saya belum pernah makan sebelumnya. Lalu orang itu menawarkan saya, "Bro Tony, mau nggak makanan ini? Cobain." "Ah, boleh deh, saya belum pernah makan." Akhirnya saya mencoba. Oke. Saya mencoba karena saya sudah tahu atau saya belum tahu? Saya mencoba karena saya belum tahu. Ketika setelah saya coba, saya baru tahu, oh begini toh rasanya kue klepon gitu ya misalnya ya. Jadi arti dari kata mencoba karena orang yang mencoba belum tahu. Setelah dicoba baru tahu. Pertanyaannya, apakah mungkin Allah mencobai kita? Pasti jawabannya nggak mungkin. Karena Allah sungguh-sungguh sangat maha mengetahui kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, setiap helai rambut kita pun Tuhan tahu. Pertanyaannya, kalau Tuhan maha mengetahui hidup kita, mungkinkah Tuhan mencobai umatnya? Tidak. Tetapi Tuhan mungkin menguji umatnya. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan. Itulah ujian dari Tuhan. Jadi sekarang gak boleh lagi dikatakan bahwa aduh cobaan dari Tuhan, bentar-bentar cobaan dari Tuhan. No. Terkadang seringkali yang terjadi dalam hidup ini faktanya bahwa pencobaan itu karena kita sendiri yang memasukkan diri dalam pencobaan. Betul gak? Ya kan? Seringkali tanpa kita sadari. Kalau doa Bapa kami kan kadang-kadang ada plesetannya ya. Plesetannya janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, katanya gitu ya. Sebab kami dapat masuk sendiri gitu ya. Jadi gak usah dimasukin, kita bisa masuk sendiri. Nah, itu plesetannya. Betul. Karena seringkali pencobaan itu terjadi karena kita sendiri yang memasukkan diri kita dalam pencobaan. Sehingga akhirnya kita harus menanggung segala konsekuensi karena kita memasukkan diri kita masuk dalam pencobaan itu. Nah, teman-teman semua para warga binaan yang dikasihi Tuhan, inilah perbedaan antara ujian dan pencobaan. Allah menguji kita, tapi Allah tidak pernah mencobai kita. Tetapi Allah mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup ini supaya kita diuji sama Tuhan untuk memurnikan hidup kita. Firman Tuhan mencatat bahwa ternyata ada tujuan mulia dari Tuhan menguji umat kesayangannya. Yakobus bab 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Yuk. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Teman-teman semua, ayat ini dengan gamblang, dengan jelas mengatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi Tuhan izinkan terjadi. Ada banyak ujian dalam hidup ini. Dengan tujuan apa? Kita ingat Tuhan. Kita semakin bertekun di dalam Tuhan. Sungguh sedih kalau kita melihat sekarang ini fakta membuktikan bahwa gereja-gereja di Eropa itu udah sepi katanya ya. Beberapa gereja Katolik di Eropa itu udah dijadikan mall. Malah ada yang dijadikan masjid gitu ya. Ya gak apa-apa juga, cuman itu adalah suatu gambaran bahwa kalau hidup dalam sebuah negara atau komunitas yang sejahtera, yang
nggak ada tekanan, semuanya berjalan baik-baik aja. Ketika hidup manusia itu semuanya sudah baik gitu ya, terkadang orang jadi tidak bertekun di dalam Tuhan. Makanya kita bersyukur di gereja Asia ini, katanya gereja yang masih berjuang ini, kita masih diizinkan mengalami banyak sekali ujian dan cobaan-cobaan ini. Semata-mata ternyata ujian itu ternyata membuat kita semakin bertekun di dalam Tuhan. Ya. Dan ternyata ketekunan itu juga bisa memperoleh buah yang matang. Artinya menuju kepada suatu kedewasaan rohani. Kalau sama seperti tumbuhan itu baru disebut dewasa kalau dia sudah berbuah, buahnya matang, ya kan? Nah, untuk sampai menjadi buah yang matang itu kan butuh proses, betul nggak? Proses didewasakan kalau tanaman. Begitu juga dengan kita. Bahwa ternyata lewat setiap ujian-ujian dalam hidup ini, Tuhan mau kita naik kelas, semakin didewasakan. Masa kita mau TK terus? Masa kita mau SD terus? Kapan mahasiswanya? Itulah makanya Tuhan mengizinkan banyak sekali pencobaan. Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian dalam hidup ini supaya kita semua naik kelas. Ya, coba bilang ke teman sebelahnya kiri kanan, bilang gini, pencobaan itu ya untuk supaya kamu naik kelas, bilang di sebelahnya. Ya, tepuk-tepuk agak keras dikit. Iya, ya. Oke, ya. Jadi pencobaan itu semata-mata untuk buat kamu bisa naik kelas. Ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana dengan ujian? Ternyata Tuhan itu memakai 3 hal untuk menguji umat kesayangannya. Waduh, ternyata Tuhan itu menguji kita lewat 3 hal. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, Tuhan itu mengizinkan kita mengalami ujian lewat penderitaan. Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Saya bacain ya, bentar ya. Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat bersama-sama apa kata firman Tuhan. Oke, saya bacakan aja ya. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Loh, Pak Mazmur aja bisa begitu, tau gak? Bahwa katanya dengan tertindas itu baik buat aku. Kalau aku hidup di dalam penindasan, itu bagus buat aku, kata firman Tuhan. Karena dengan aku mengalami penindasan, aku semakin belajar ketetapanmu. Waduh, ternyata Tuhan itu menguji lewat penderitaan. Tapi banyak juga orang yang akhirnya gagal melewati ujian penderitaan ini. Karena banyak orang yang sudah menerima Yesus sekalipun, begitu mengalami satu penderitaan, dia akhirnya mengeluh, dia akhirnya komplain, dia akhirnya marah sama Tuhan. Betul gak? Ya kan? Padahal sebenarnya itu adalah cara yang Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. Itu adalah cara yang Tuhan pakai untuk membuat kita semakin bernilai di mata Allah dan di mata manusia. Hal kedua yang dipakai Tuhan untuk menguji umat kesayangannya adalah waktu. Roma 12 ayat 12. Mari kita buka ya. Roma 12 ayat 12. Saya tampilkan aja deh ya ayatnya ya. Nah, lewat waktu. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Lihat ayatnya nih di sini ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita diuji lewat waktu. Contohnya gimana? Gini, kita minta sesuatu, mungkin kita minta kesembuhan, mungkin kita minta pemulihan gitu ya. Pengennya cepat, tapi ternyata lama banget waktu. Apakah kita bersukacita dalam pengharapan?
Apakah kita tetap bersabar dalam kesesakan? Apakah sambil menunggu waktu Tuhan itu datang, kita tetap bertekun dalam doa atau enggak? Itu loh. Saya menyadari bahwa ternyata Tuhan menguji saya juga lewat waktu. Lewat waktu. Apakah seorang Tony Chen setia atau enggak? Lewat waktu. Saya perlu sedikit kasih kesaksian, pelayanan itu enggak selamanya mulus-mulus saja. Kadang-kadang ada banyak kerikil, kadang-kadang ada badai yang luar biasa terjadi dalam hidup pelayanan saya. Saya pernah beberapa kali difitnah. Saya pernah beberapa kali banyak orang-orang yang sirik atau merasa terganggu dengan kehadiran saya melayani. Karena mungkin karena bahasa saya kalau khotbah itu katanya nancep gitu ya. Akhirnya mungkin ada yang tersinggung atau apa, saya nggak paham. Akhirnya saya diizinkan Tuhan mengalami yang namanya tekanan di dalam pelayanan. Rasanya waktu itu pengen keluar. Kok melayani Tuhan begini ya? Tapi yang saya lakukan adalah yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12 ini. Saya mencoba, Tuhan, aku mau bersuka cita dalam pengharapan. Tuhan, aku mau bersabar dalam kesesakan ini. Tuhan, aku mau bertekun di dalam doa. Dan ternyata hari ini saya boleh saksikan bahwa Tuhan membalikan semuanya. Orang-orang yang pernah memfitnah saya, orang-orang yang pernah mencoba mencelakai saya, orang-orang yang sirik sama saya, dalam tanda kutip, dipermalukan oleh Tuhan. Karena pada akhirnya waktu membuktikan siapa yang setia, siapa yang berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, hal yang ketiga yang dipakai Tuhan untuk menguji umat kesayangannya adalah keberhasilan. 2 Korintus 10 ayat 18. Mari kita lihat ya. 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya, ini dia. Orang kalau dikasih kesuksesan, orang kalau dikasih keberhasilan, entah itu keberhasilan dalam studi, keberhasilan dalam karir, kebersihan dalam bisnis misalnya ya, itu ternyata bisa jadi itu merupakan suatu ujian. Sebab firman Tuhan katakan di sini, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya, ini ayatnya. Teman-teman semua, dunia mungkin memuji kita, tetapi hati-hati. Itu mungkin salah satu ujian. Berapa banyak orang yang akhirnya gagal, yang akhirnya jatuh ketika posisinya lagi bagus-bagusnya ya, kedudukannya lagi bagus-bagusnya, diuji sama Tuhan. Seperti kasus yang sedang heboh ya, yang semua mengikuti kan, kasus Brigadir J kan. Nah, ketika di tengah-tengah keberhasilan, di puncak gunung kesuksesan, disitulah kadang-kadang Tuhan menguji umat kesayangannya. Sadari itu, saudara. Jadi jangan terlena dengan keberhasilan. Mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan menguji. Apakah kamu tetap setia kepadaku ketika kamu sudah sukses? Apakah kamu tetap betul-betul menjadi muridku yang sejati ketika kamu sudah di puncak pimpinan? Wah, ini dia. Ya, jadi 3 hal ini saya titipkan kepada teman-teman. Hati-hati, tetap bertekun di dalam doa, bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan ya. Jadi yuk kita sama-sama berubah diri kita. Nah, berikutnya, bagaimana dengan pencobaan? Tadi sebenarnya saya sudah bahas ya, bahwa ternyata apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan yang sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, teman-teman semua, itulah pencobaan. Bahwa ternyata pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi.
Kenapa? Dari diri kita sendiri. Karena kita terpikat oleh keinginan dunia, keinginan dari dalam diri kita yang ditawarkan oleh dunia. Akhirnya kita terjatuhlah dalam pencobaan, dan Tuhan izinkan itu terjadi karena Dia sayang sama kita. Ya, teman-teman semua, hidup ini selalu ada ujian, sama seperti sekolah ya. Selama kita di sekolah kehidupan ini ya, selalu banyak pelajaran, selalu banyak ujian. Dan pelajaran atau ujian itu biasa bentuknya dalam bentuk apa? Masalah, betul nggak? Memang selalu ada masalah. Dan masalah itu adalah ujian itu sendiri, pencobaan itu sendiri. Nah, teman-teman semua, kapan kita hidup bebas dari masalah? Nanti, ketika kita sudah punya titel ALM di depan nama kita. Apa ALM? Almarhum, betul sekali. Oleh sebab itu, kehidupan ini tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya masalah. Tetapi janji Tuhan apa? Janji Tuhan kepada kita yang setia adalah yang ditulis di dalam Yakobus bab 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bersabar, berbahagialah kita semua yang bertahan dalam pencobaan. Ini firman Tuhan loh yang ngomong. Ya. Apakah kita tetap memutuskan untuk happy, tetap sukacita walaupun kita dalam pencobaan ini? Sebab Dia, Allah sendiri, yang akan menerimakan kepada kita mahkota kehidupan yang sudah Ia janjikan. Teman-teman semua, masalah dalam hidup itu kan seperti silih berganti ya. Datang lagi gitu ya. Saya mengibaratkan masalah itu seperti kalau kita ngelihat ombak di laut. Nah, teman-teman semua, masalah dalam hidup itu bagaikan ombak di lautan yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak dapat menghentikannya, tetapi kamu dapat belajar berselancar. Ini arti dari kata-kata indah di sebelah kanan itu ya. Problems are like never-ending waves in the ocean. You cannot stop them but learn to surf. Teman-teman semua, betul nggak? Ya, hidup ini kan seperti ombak di lautan yang datang lagi. Itu udah pasti. Tapi celakanya, banyak orang yang masih alergi dengan yang namanya masalah. Masih alergi yang namanya pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Masih alergi sama ujian-ujian dari Tuhan itu. Padahal sejatinya, ya selama kita hidup Allah yang begitu sangat mengasihi kita, Ia akan terus-terusan memberikan kepada kita ujian-ujian dan mengizinkan banyak pencobaan kita alami. Kita harusnya bisa mengatasi itu semua, harusnya. Ya. Dengan cara apa? Berselancar. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya banyak orang seperti gambar ini kan. Kenyataannya banyak orang malah bukan menari-nari di atas badai, di atas ombak masalah, tetapi malah nonton, meratapi nasib gitu ya. Aduh, banyak, kenapa ya kok saya begini banget nasibnya gitu ya. Jelek banget saya nasibnya gitu ya. Aduh, banyak orang akhirnya meratapi nasib. Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang saya bilang gagal move on. Padahal sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita adalah papan selancar kehidupan. Pertanyaannya, Anda mau belajar untuk berselancar nggak? Karena kan masalah terus ada. Ujian pencobaan silih berganti. Jangan diam aja. Saya mengajak teman-teman semua, yuk kita mulai berjalan, bawa papan selancar kita, dan kita mulai belajar untuk menaiki papan selancar kehidupan ini. Mungkin jatuh, mungkin kita sempat jatuh, bangkit lagi aja. Kalau jatuh, bangkit lagi. Ya, jangan menyerah. Itulah hidup, itulah seninya hidup di dunia ini. Yuk, kita sama-sama belajar untuk mengatasi segala
masalah yang Tuhan izinkan terjadi dengan penuh sukacita. Sebab ya kehidupan ini adalah sekolah berselancar gitu ya. Sekolah berselancar kehidupan. Nah, tahu nggak teman-teman? Tuhan itu ngasih kita papan selancar hidup itu nggak cuma satu. Benar, nggak cuma satu. Tapi Tuhan bahkan memberikan kepada kita 3 buah papan selancar. 3 buah papan selancar. Papan selancar apa aja? Yaitu papan selancar iman, papan selancar harapan, dan papan selancar kasih. Mari kita gunakan dengan maksimal papan selancar iman, harapan, dan kasih ini untuk mengarungi setiap badai masalah dalam hidup ini. Ya, jadi teman-teman, pertanyaan saya sebagai di segmen penutup ini, apakah kita punya iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita berpengharapan di dalam Tuhan? Dan apakah kita punya kasih? Ketika kita punya kasih, maka ada Allah dalam hidup kita. Sebab Allah adalah kasih itu sendiri. Teman-teman, saya akan menutup perenungan kita hari ini. Saya ingin memberikan kepada Anda sebuah puisi. Gini-gini bisa bikin puisi ya. Mau dengar puisi saya? Mau dengar? Oke ya. Ini puisi buat teman-teman semua. Jadilah seorang peselancar kehidupan yang tetap berdiri di tengah gelombang, tetap tersenyum ketika angin menerjang, tetap bertahan di tengah ujian dan pencobaan. Hidup ini adalah sekolah kehidupan. Pastikan kita selalu lulus dari setiap ujian. Milikilah iman, kasih, dan pengharapan, agar hidup ini menjadi sebuah kisah bersama Tuhan, kisah kasih di sekolah kehidupan. Ya. Jadi teman-teman semua, jangan alergi sama yang namanya masalah. Lihat gambar di samping itu. Peselancar kehidupan yang profesional, dia pasti akan mencari ombak yang tinggi, bukan ombak yang cetek. Betul gak? Betul ya? Pasti cari ombak yang tinggi, dia baru mau. Kalau ombak cetek dia pasti malas. Ketika Anda dan saya sudah menjadi peselancar mahir di dalam dunia ini, pasti kita akan lebih suka masalah yang lebih berat. Betul gak? Berani gak? Sekarang saya tantang nih teman-teman semua para warga binaan, ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kasih aku ujian yang berat. Berani gak? Izinkan saya mengalami pencobaan yang berat. Berani gak? Ada lagunya loh. Lagunya gini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Waduh, berani gak bilang gitu? Tuhan, kasih aku ujian dong. Karena harusnya kita semua anak-anak kesayangan Tuhan, kita gak perlu takut. Ketika kita tetap memiliki iman, kasih, dan pengharapan, bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Kita pasti mampu untuk menangani berbagai masalah, berbagai ujian, berbagai pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, jika kita tetap beriman, berpengharapan, dan memiliki kasih. Sekian dari saya, Tony Chan, buat keluarga binaan yang dikasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Xie. Ya. Oke, saya kembalikan kepada tim. Terima kasih semuanya. Bye.